إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang tak terhingga. Kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang bahkan kita tidak meminta kepadanya. Kemudian tidak lupa mari kita senantiasa bersalawat dan salam, semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan pula kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita diciptakan di dunia ini memiliki tujuan. Dan tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mengisi hidup kita dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat yang terus diulang-ulang. Nasihat yang penting karena ini berkaitan dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka sangat jelas bagi kita tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki dan kenikmatan-kenikmatan. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melihat. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mendengar. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal yang ada di dunia ini kepada kita semua adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang paling penting. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat utusan, rasul dan para nabi yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan jumlahnya sangat banyak sekali. Di dalam hadis yang datang dari Nabi SAW, beliau menyebutkan bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul
itu ada sekitar 124.000 jumlah nabi dan rasul, dan semuanya mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam ayat yang di atas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Agar menyeru kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Maka wasiat dan nasihat untuk beribadah kepada Allah adalah wasiat dan nasihat yang sangat penting untuk senantiasa kita ingat-ingat. Tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Tujuan kita dihidupkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Tujuan kita menghabiskan umur kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk selainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ibadah adalah terus bermuhasabah, terus mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kalian. Di dalam ayat ini menunjukkan perintah untuk muhasabah, introspeksi terhadap diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kalian lakukan. Allah memanggil orang-orang yang beriman, memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk muhasabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka ini ada nasihat yang sangat penting dan sangat berharga. Hendaknya kita mengisi hidup kita dengan ketakwaan. Dan hal-hal yang bisa menjadikan ketakwaan kita istiqomah, senantiasa muhasabah, introspeksi di dalam setiap ketakwaan yang kita lakukan, introspeksi di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita salat, maka introspeksi salat kita. Sudahkah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita cari dalam ibadah kita? Apakah sudah sempurna ibadah kita? Apakah masih ada yang kurang di dalam ibadah kita? Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Para ulama menjelaskan muhasabah di dalam beramal, muhasabah di dalam hidup seseorang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, muhasabah sebelum seorang beramal. Maka ketika seseorang hendak melakukan sesuatu, hendak melaksanakan sesuatu, hendak beribadah, dia bermuhasabah terlebih dahulu. Ikhlas ataukah tidak dia melakukan amal ibadah ini? Untuk siapa dia mengerjakannya? Baik ataukah buruk yang akan dia lakukan? Sesuai ataukah tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Muhasabah sebelum melakukan amal. Kemudian yang berikutnya, muhasabah di dalam beramal. Dengan dia senantiasa sadar dia berada di hadapan siapa. Dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Maka sudahkah dia memberikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala? Muhasabah di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, bermuhasabah setelah menyelesaikan ibadah dengan menjaga amal-amal ketaatan yang dia lakukan
sehingga tidak terjatuh pada perusak-perusak amal. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dia melakukan ketaatan, maka hendaknya dia menjaga ketaatan-ketaatan tersebut, menjaga agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan seseorang itu bisa rusak meskipun dia telah menyelesaikannya. Dan di antara perusak-perusak amal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antara contohnya adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ini menunjukkan amal ibadah seorang itu bisa rusak dan bisa batal pahalanya. Demikian juga di antara perusak-perusak amal, riya, syirik, ujub yang ada pada diri seorang, ini adalah merupakan perusak-perusak amal. Maka muhasabah di dalam 3 hal: sebelum mengerjakan sesuatu, ketika mengerjakan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Maka dengannya kita akan bisa melakukan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. 2 ayat di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah. Kemudian ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, dia akan senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak pernah bermuhasabah, dia akan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Allah akan jadikan dirinya lupa pada dirinya sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala saja yang melupakan dirinya, tapi Allah jadikan dirinya lupa pada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak tahu apa yang baik bagi dirinya. Dia nggak tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya. Alih-alih menyelamatkan dirinya, dia malah merusak dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Maka itulah orang-orang yang fasik. Maka kita lihat orang yang tidak ingat sama Allah, dia akan merusak dirinya sendiri. Dia nggak akan ingat tentang kebaikan-kebaikan bagi dirinya sendiri. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan di akhirat pun dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan sempit hidupnya di dunia. Dan nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu datang peringatan-peringatan, dulu datang ayat-ayat kami, kamu lupakan dia. Kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat yang ada di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, hendaknya senantiasa kita ingat-ingat
perintah untuk muhasabah dan perintah untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian pada hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.